Salah satunya adalah Pasar Terapung di Lok Baintan. Pasar Terapung Lok Baintan berada di Sungai Lok Baintan, salah satu anak Sungai Martapura, dan masuk dalam wilayah desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tugas Pasar Terapung Lok Baintan juga bisa dicapai melalui jalur darat ataupun air dari kota Banjarmasin. Jika berwisata ke Lok Baintan akan lebih berkesan jika kita melewati jalur air dengan menggunakan klotok atau perahu. Berbagai macam dagangan seperti sembako, sayuran, dan berbagai jenis buah-buahan tersedia di sini pada musim panen buah. Aktivitas di Pasar Terapung Lok Baintan cenderung lebih ramai daripada saat musim panen padi. Hal ini dikarenakan ketika musim panen padi tiba, masyarakat setempat lebih banyak menghabiskan waktu di sawah mereka. Oh iya, satu lagi keistimewaan Pasar Terapung Lok Baintan adalah masih berlakunya sistem barter atau pertukaran barang. Aktivitas di Pasar Terapung Lok Baintan dimulai dari sekitar jam 8 sampai 9 pagi hingga jam 11 sampai 12 pagi. Sedangkan puncak keramaian pasar biasanya terjadi antara jam 10 sampai jam 11 pagi. Pada musim panen buah, aktivitas pasar dimulai lebih pagi sekitar jam 6 sampai jam 7. Hal ini berbeda dengan pasar terapung lain semisal di Sungai Puin atau Pasar Terapung Puin yang sudah mulai aktivitasnya dari jam 3 pagi hingga matahari terbit atau sekitar jam 6 pagi. Rumah Banjar. Bagi Anda ingin mengetahui lebih tentang Rumah Banjar yang legendaris, bisa melihatnya langsung di Teluk Selong, kurang lebih 3,2 km dari kota Martapura. Di sini terdapat dua rumah adat Banjar tipe Gajah Baliku yang diperkirakan usianya sudah mencapai 150 tahun. Dari dua rumah itu, satu rumah masih dihuni pemiliknya, yang satunya kosong, namun masih terpelihara karena ada juru pelihara yang setiap saat melayani para pengunjung yang mendatangi situs ini. Di Rumah Banjar yang lebarnya 9 meter dan panjang 14 meter. Gaya ornamen ukiran khas Banjar. Ukiran khas Banjar kita temui kali pertama di bagian pagar dan pintu masuk rumah. Dinding rumah tamu pun berukir indah. Bila Anda ke Kabupaten Banjar, pusat kota Martapura, Anda harus mengunjunginya. Cahaya Bumi Selamat. Selain kota Gamis, Martapura juga dikenal dengan kerajaan batu mulia, batu aji, dan batu permata, sehingga disebut kota instan Martapura. Kegiatan ini banyak ditemukan di kawasan komplek pertokohan permata yang berada di komplek Cahaya Bumi Selamat (PBS). Di area sini selain kerajaan batu mulia juga dipasarkan beberapa aneka souvenir maupun cenderamata lainnya berupa kerajinan tangan seperti keranjang, tas, dompet, lampir, dan lain sebagainya. Baik yang berasal dari bahan rotan maupun sintetis seperti manik-manik. Barang-barang tersebut bisa dipesan maupun dibeli dengan harga yang bervariasi. Tambak Bincau. Berwisata Bincau, makan di atas tambak, juga bisa menjadi sarana atau rekreasi bersama, baik bersama keluarga, teman maupun sanak saudara. Dan suasana udara yang segar serta pemandangan perapatan sawah akan membawa suasana yang santai dan nyaman sambil menikmati santapan lezat yang siap disediakan seperti ikan nila, ikan mas, gurame, bahkan udang plus lalapan. Suka apalagi hari Sabtu dan Minggu, Bincau paling ramai dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar kota. Sedangkan hari biasa, banyak kalangan kantoran dan pebisnis yang menjamurkan rata-rata menikmati suasana pedesaan yang asli yang benar-benar memikat. Wisata air. Untuk memanjakan keluarga juga terdapat kolam renang atau waterboom yang sekarang sedang gencar-gencar dipromosikan. Selain waterboom pesona modern dan kolam renang tampilan. Pasar Wadai Ramadan. Pada saat bulan Ramadan, di mana umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa, di Kabupaten Banjar juga diseramaikan dengan adanya Pasar Wadai yang terletak di halaman pelataran Taman Bumi Cahaya. Selamat dengan tempat perkantoran Pemkab Banjar. Pasar Wadai yang dimulai dari jam 15.00 sampai dengan orang buka puasa sangatlah membuat antusias masyarakat setempat untuk membeli beraneka macam jenis makanan serta jajanan yang khas yang dijual di sana, seperti amparan tatak, bingka, kue lapis, serabi, laksa, dan lain sebagainya. Untuk keperluan berbuka puasa, meskipun itu kegiatan Pasar Wadai ini tidak terpusat di kota saja, melainkan tersebar di beberapa wilayah seperti
Kumpul, Jalan Menteri 4, serta ada juga di wilayah kecamatan. Memperhatikan kondisi masyarakat desa yang sebagian besar bekerja sebagai petani, maka Kabupaten Banjar memiliki prospek ekonomi yang sangat menjanjikan, khususnya dalam perkembangan perekonomian kerakyatan melalui peningkatan usaha tani masyarakat. Sektor pertanian mempunyai peranan cukup penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan, serta sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan, dan industri dalam negeri yang terus berjalan seiring dengan bertambah jumlah penduduk dan industri pangan. Komoditas pertanian. Dalam perkembangan komoditas pertanian di Kabupaten Banjar didasarkan pada potensi keunggulan atau komparatif maupun keunggulan kompetitif dan teknis budidaya. Komoditas tersebut digolongkan kepada komoditas unggulan berupa padi, jeruk, pisang, durian. Komoditas dikembangkan berupa jagung, kedelai, kacang tanah, sayuran, dan komoditas langka, kasturi dan minyak. Agar komoditas tersebut bersesuaian dengan agrodimat yang ada, maka telah disusun pengwilayahan komoditas sebagai berikut: padi di semua kecamatan, jagung, kedelai, kacang tanah, Kecamatan Pengaron, Sepinang, Simpang 4, Karangintan, Aranyo, Mataraman, Taramasan, dan Sambung Makmur. Sayuran, Kecamatan Astambul, Tapura, dan Sungai Tapu. Buah-buahan, Kecamatan Sungai Tabuk dan Astambul. Padi termasuk dalam suku padi-padian Graminae, mana merupakan salah satu tanaman atau budidaya terpenting dalam peradaban manusia dan merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Kabupaten Banjar hasil produksi beras terdapat di hampir seluruh wilayah kecamatan dengan jumlah produksi sekitar 2.370 ton dengan luas panen 895 hektar. Kondisi jalan yang sebagian besar berupa wilayah gambut atau lahan basah. Yang sendirinya padi yang ditanam di Kabupaten Banjar punya ciri dan karakteristik sendiri. Terlihat buliran padi, biji padi yang panjang dan kecil-kecil. Nama jenis padinya itu karang duku, siam, unus mutiara, dan sebagainya. Perkembangan pemasaran komoditas tanaman pangan. Tanaman pangan yang diproduksi di Kabupaten Banjar umumnya masih untuk kebutuhan masyarakat kabupaten sendiri. Pemasaran komoditas tanaman pangan umumnya terjadi antar kecamatan maupun kabupaten. Komoditas tanaman pangan yang telah dipasarkan antar provinsi diantaranya adalah beras, pisang, dan jeruk. Pengetahuan harga dan komoditas tanaman pangan yang dilaksanakan oleh subbagian agribisnis pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura terbagi atas dua kegiatan, yaitu pemantauan harga di tingkat petani dan tingkat konsumen. Karet adalah tanaman perkebunan tahunan, pohon batang lurus. Pohon karet pertama kali hanya tumbuh di Brasil, Amerika Selatan. Namun setelah percobaan berkali-kali oleh Henry Wickham, pohon ini berhasil dikembangkan di Asia Tenggara, mana sekarang ini tanaman ini banyak dikembangkan sehingga sampai sekarang Asia merupakan sumber karet alam. Karet merupakan tanaman perkebunan yang tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia. Karet merupakan produksi dari proses pengumpulan getah tanaman karet atau latex. Pohon karet normal disada pada tahun kelima. Produksi dari pengumpulan latex tersebut diolah untuk menghasilkan lembaran karet atau sheet, bongkahan, kotak, atau karet remah, kram rubber, yang merupakan bahan baku industri karet. Ekspor karet dari Indonesia dalam berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk bahan baku industri, sheet, kram rubber, SIR, dan produk turunannya seperti ban, komponen, dan sebagainya. Karet biasa dimanfaatkan atau diolah menjadi beberapa produk, antara lain adalah RS1, RS2, RS3, kram rubber, lam, dan latex. Hasil utama dari pohon karet adalah latex yang dapat dijual atau diperdagangkan di masyarakat berupa latex segar, slab atau koagulasi, ataupun sheet asap, sheet angin. Selanjutnya produk-produk tersebut akan digunakan sebagai bahan baku pabrik atau karet remah.
yang menghasilkan berbagai bahan baku untuk berbagai industri hilir seperti ban, bola, sepatu, karet, sarung tangan, baju renang, karet gelang, mainan dari karet, dan berbagai produksi hilir lainnya. Karet merupakan komoditas perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh penduduk Kabupaten Banjar. Dari sisi pemanfaatan lahan, pengusahaan komoditas karet Kabupaten Banjar menempati urutan ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan, setelah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Sebagai salah satu komoditas tanaman perkebunan yang paling dominan dan potensial di Kabupaten Banjar, saat ini luas area karet mencapai 19.268 hektar dengan produksi mencapai 10.732 ton per hektar. Adapun jenis produksi olahan karet meliputi lam, mangkok, atau slab 7.620 per tahun, sol sepatu, dan PTPN 13, danau salak, seat asap atau rubber smoker seat, RSS 3.624 ton per tahun yang kemudian dikembangkan menjadi bahan setengah jadi, misalnya lateks, pekat, dan karet. Area perkebunan didominasi oleh perkebunan karet rakyat, yaitu kebun karet yang dikelola masyarakat baik secara mandiri maupun sebagai prasarat perkebunan yang ada di Kabupaten Banjar, PTPN 13 Danau Salak, dan PT Banua 5 Sajurus. Area perkebunan rakyat mencapai 2/3 dari 67,96% dari luasan kebun karet yang ada di Kabupaten Banjar, sedangkan 32% merupakan perkebunan besar. Komposisi luasan tersebut menunjukkan bahwa perkebunan karet rakyat hanyalah sebagian dari wilayah kerja perkebunan besar dalam pola perkebunan inti plasma. Idealnya komposisi inti perkebunan besar kerja perkebunan besar dalam pola perkebunan inti plasma adalah 1:10. Kondisi ini menunjukkan pula bahwa pada kabupaten-kabupaten lain, terutama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tanah Laut juga memiliki area perkebunan karet rakyat yang menjadi kebun plasma perkebunan besar yang ada di Kabupaten Banjar. Berdasarkan angka tahun 2010, luasan tanaman karet mengalami kenaikan dari 23.044,76 pada tahun 2009 menjadi 23.478 hektar di tahun 2010. Hal ini berpengaruh pada peningkatan produksi sekitar 1,70%. Ini sebesar 12.951,54 ton dibandingkan tahun 2009 sebesar 12.735 ton. Komoditas unggulan lain yang dikembangkan di Kabupaten Banjar adalah kelapa sawit. Kelapa sawit ini dikembangkan oleh perkebunan besar swasta yang berinvestasi di Kabupaten Banjar, yaitu PT Palmina Utama 10,683 hektar, PT Montret Intan Barakat 2.958 hektar, dan PT Borneo Indotani dengan luas tanaman saat ini 4.582 hektar dan masih berluas arealnya. Kelapa sawit di Kabupaten Banjar mulai berproduksi pada tahun 2009. Produksi ini akan terus meningkat seiring dengan semakin luasnya kebun yang berproduksi dan juga penambahan area yang telah ditanami. Samping pengembangan sawit inti juga dilakukan pengembangan kemitraan plasma inti dari 3 perusahaan inti diproyeksikan sampai dengan 2018. Target kebun plasma mencapai 8.000 hektar. Pada tahun 2012 ini akan dilakukan penanaman kebun plasma seluas 600 hektar di Kecamatan Simpang 4 dan 200 hektar di Pola Bansos. Nilam. Bogostemon Kalblin Ben adalah suatu tempat semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri yang dinamakan sama minyak nilam. Dalam perdagangan internasional, minyak nilam dikenal sebagai minyak patchouli dari bahasa Tamil pacal, hijau, dan elai daun karena minyaknya disuling dari daun. Aroma minyak nilam dikenal berat dan kuat dan telah berabad-abad digunakan sebagai wangi-wangian atau parfum dan bahan dupa atau setinggi pada tradisi timur. Kejual minyak nilam termasuk yang tertinggi apabila dibandingkan dengan minyak atsiri lainnya.